Kami berdua kakak beradik yang terbangun dengan bakat kelas S. Adikku menjadi pemburu kelas S yang terkenal. Sementara aku menjadi sampah yang ditertawakan semua orang. Semua ini karena keahlian yang kubangunkan. Pengasuh hanya bisa memberikan rekan tim, peningkatan moral dan mempercepat pertumbuhan, tanpa kemampuan bertarung sama sekali. Karena itu, adikku mengabaikanku selama 8 tahun. Bahkan ketika kakiku patah dan tak punya uang untuk berobat, adikku tidak mengulurkan tangan. Malah, dia menganggapku sebagai beban. Mungkin adikku benar, aku memang pantas dibuang. Seorang pemburu kelas S terkenal di negara ini, memiliki kakak yang payah dan memalukan. Seperti parasit yang ingin menumpang hidup pada adiknya. Kata-kata itu memang benar. Untuk bertahan hidup, aku seperti pengemis, memohon orang-orang untuk membawaku ke ruang bawah tanah. Beban, sampah masyarakat, anjing penjilat, sudah menjadi julukanku. Tapi jika ada yang menjelekkan adikku, ku tetap akan melawan mereka. Meskipun aku bukan tandingannya, aku tidak akan membiarkan siapapun menghina adikku. 2,5 tahun lalu, aku masih seorang kuli. Karena orang tua kami meninggal lebih awal, aku berhenti sekolah dan bekerja untuk membiayai sekolah adikku. Adikku adalah satu-satunya kebanggaanku. Meskipun hidupku susah saat itu, tapi terasa memuaskan. Tapi tiba-tiba suatu hari, sebuah gerbang muncul di langit. Gerbang itu terhubung ke dunia lain, ruang bawah tanah, dari mana monster-monster bermunculan. Tapi ada juga manusia yang membangkitkan kekuatan untuk melawan monster. Di hari itulah aku dan adikku menjadi dua orang yang berbeda bagai langit dan bumi. Meskipun keahlianku payah, aku selalu bisa selamat di ruang bawah tanah. Berkat keahlian ini bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar. Mereka akan terpengaruh jika aku mengucapkan kata kunci pengaruh. Bahkan jika semua rekan timku mati, aku bisa bertahan hidup sendiri. Karena pengasuh memiliki keahlian tersembunyi. Ketika target yang terpengaruh mati, kemampuan mereka akan berpindah kepadaku 2 kali lipat. Aku menemukan ini saat masuk ke ruang bawah tanah bersama orang lain. Hari itu kami bertemu Raja Naga Kutukan Racun, Raugitas. Dia adalah naga super yang dianggap mustahil untuk diburu. Meskipun keahlianku digandakan, aku tetap bukan tandingannya. Saat mencoba melarikan diri, saat aku mengira ajalku sudah tiba, adikku, Han Yoheon, menyelamatkanku. Untuk melindungiku, adikku sendirian menghadapi naga berkepala 3 itu. Melihat tindakannya, aku segera mengingatkannya. Meskipun kau pemburu kelas S, kau tak bisa melawannya. Han Yoheon bergumam pelan, mengaktifkan keahliannya. Lalu, lingkaran daun willow biru muncul mengelilinginya. Han Yoheon langsung berada di atas kepala naga berkepala 3 itu. Pedangnya diselimuti api hitam, menusuk kepala naga itu. Saat itu, kepala lain naga itu menyemburkan racun. Targetnya bukan adikku, tapi aku. Di saat genting, adikku kembali bertindak dan menyelamatkanku. Meskipun terkena racun, dia tidak mengeluh sedikit pun. Aku baru sadar sekarang, adikku bertarung dengan susah payah demi melindungiku. Aku ingin mengingatkannya tentang racun naga berkepala 3 itu. Tapi dia malah membentakku dengan kesal. Kau masuk ke ruang bawah tanah lagi, kakimu sudah patah. Tapi kau belum kapok juga, sampai kapan aku harus membereskan masalahmu? Aku berpikir, kenapa dia datang ke sini? Ternyata dia takut aku jadi beban lagi. Aku mengambil senjataku dan bergumam. Kau pasti lelah punya kakak yang jadi beban sepertiku, kan? Lalu aku berlari ke arah naga berkepala 3 itu. Kutujamkan pedangku ke telapak kakinya. Ku lepaskan senjataku dan berkata dengan suara berat, adikku, aku tidak akan jadi bebanmu lagi. Biarkan aku mati di sini. Dengan begitu, kau tak perlu repot-repot mengurus pemakamanku. Saat itu, aku putus asa. Aku tak takut lagi menghadapi rahang naga yang menganga lebar. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Saat ku buka mataku lagi, aku baik-baik saja. Adikku, dengan tubuh terluka parah, telah menyelamatkanku. Sambil menahan sakit, dia berkata, Kak, tunggu 1 jam lagi, naga itu akan tertidur. Saat itu, kau harus kabur. Ini batu gerbang, pakai ini untuk keluar. Setelah mengatakan itu, dia meninggal dalam pelukanku. Lalu, efek skill pengasuh aktif. Skill dan status Han Yoheon yang telah mati dialihkan kepadaku 2 kali lipat. Bertahan selama 1 jam. Ingatan adikku mengalir ke dalam pikiranku. Dia menjauhiku, karena dia punya banyak musuh. Dan takut aku terluka. Aku merasa bodoh. Aku tidak menyadari niat baiknya. Energi dari tubuh adikku mengalir ke dalam tubuhku, membentuk tombak api hitam di tanganku. Aku berlari menuju naga berkepala 3. Hanya dengan sekali serang, aku menembus kepalanya. Lalu, dengan kedua tanganku, aku menebasnya, memotong salah satu kepalanya. Setelah pertarungan sengit, aku berhasil membunuh naga berkepala 3 yang katanya mustahil untuk dibunuh. Tapi aku tidak merasa senang. Aku telah membahayakan adikku, dan membuatnya terbunuh. Efek pengasuh akan segera berakhir. Aku juga akan mati karena racun naga itu. Tapi tak apa, dengan begini aku bisa bertemu adikku lagi. Tiba-tiba sebuah pesan muncul di hadapanku. Pencapaian mustahil tercapai. Anda telah memburu naga sendirian. Gelar legendaris pembantai naga diberikan. Hadiah.
pedang naga merah dan material lainnya, serta batu permohonan yang dapat mengabulkan satu permintaan. Mendengar itu, tanpa ragu aku berharap adikku hidup kembali. Tapi batu permohonan tidak bisa menghidupkan orang mati. Tentu saja aku bisa berdoa untuk menjadi pemburu yang lebih kuat, dan tidak lagi menjadi pecundang yang dihina semua orang. Tapi bagiku, adikku lebih berharga daripada hidupku sendiri. Jadi, aku memilih untuk kembali ke sebelum kebangkitanku. Bersamaan dengan batu permohonan yang melepaskan kekuatan sihirnya, aku berhasil kembali ke hari sebelum kebangkitanku. Aku belum sepenuhnya pulih, ketika adikku tiba-tiba membuka pintu. Melihat adikku lagi, aku langsung berlari dan memeluknya. Aku terus-menerus meminta maaf. Adikku langsung bingung, dia pikir aku membuat masalah lagi. Aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan membuat masalah lagi. Meskipun agak malu, setidaknya aku bisa memperbaiki ikatan kami. Sudah bertahun-tahun aku tidak memperhatikan adikku dengan seksama. Kata-kata adik, aku sayang kamu terlontar begitu saja. Tiba-tiba terdengar bunyi dingdong. Awaken Hanyo-chan telah terdaftar. Kamu dianugerahi gelar legendaris, pembantai naga, pengasuh sempurna, anakku hebat, mengaktifkan skill tambahan, anakku yang terbaik. Kecepatan pertumbuhan Hanyo Hyun yang diasuh digandakan. Aku tidak menyangka aku terbangun lagi. Dan hal-hal di atas berbeda dari sebelumnya. Gelar ini kudapatkan karena aku membunuh naga berkepala 3. Gelar itu tidak hilang meskipun aku memutar balik waktu. Level L ini pasti lebih tinggi dari level S. Ini mirip dengan skill pengasuhku sebelumnya. Bisa menggandakan kecepatan pertumbuhan target yang dipengaruhi. Tapi jika skill ini dipadukan dengan anakku hebat, nilai kemampuan target yang dipengaruhi juga akan berlipat ganda. Artinya, aku bisa membuat adikku menjadi hunter terkuat. Ini juga bisa digunakan pada anggota guild adikku yang lain. Dalam beberapa tahun, guild Abyss adikku akan menjadi yang terkuat di dunia. Dan aku akan terlahir kembali sebagai pengasuh yang membesarkan Abyss. Tapi kata kuncinya agak memalukan. Kenapa harus aku sayang kamu? Aku menduga mungkin saat kebangkitan. Aku mengatakan aku sayang kamu pada adikku. Sehingga kata kunci aslinya berubah. Jika aku mengatakan 3 kata ini kepada orang asing nanti, jangankan mempengaruhi, aku pasti akan diborgol. Skill terakhir ini disebut tunas harapan. Bisa memperkirakan level calon awaken. Juga bisa membantu target yang dipengaruhi kata kunci. Untuk membangkitkan bakat yang paling cocok. Kemudian aku makan bersama adikku. Sebelum pergi, adikku menyuruhku untuk tetap di sini. Tidak boleh pergi kemanapun. Ini membuatku agak bingung. Apa maksudnya tidak boleh pergi? Adikku bilang hubungan kami sekarang tidak seperti dulu lagi. Musuhnya mungkin akan menargetkanku. Adikku tidak peduli apakah aku setuju atau tidak. Dia sudah menyuruh orang untuk membawa barang-barangku. Ini membuatku sangat putus asa. Apakah ini efek samping dari pemutaran waktu? Aku harus mengambil barang-barang yang kubutuhkan dan kabur sebelum dia kembali. Tapi dia malah menugaskan seorang pria kekar untuk menjagaku. Namanya Kim Sung Han. Dia adalah hunter level A dari guild Abyss milik adikku. Memiliki skill pertahanan yang kuat. Dia juga orang kepercayaan adikku. Aku hanya bisa mengeraskan diri, dan mencoba menyelinap di bawah kakinya. Tapi tentu saja dia tidak akan membiarkanku pergi. Kim Sung Han melihatku seperti lalat yang mengganggu. Dengan frustrasi, aku mengumpat. Tiba-tiba auranya berubah. Dia meraih kedua bahuku, dan menyuruhku kembali ke kamar. Kalau tidak, dia akan memaksaku kembali. Tekanan yang kurasakan darinya, seperti hewan herbivora yang berhadapan dengan predator. Saat itu, kemampuanku aktif, langsung menangkal tekanan yang diberikannya. Dan sekarang, Kim Sung Han terlihat seperti beruang jinak di mataku. Aku menunjuknya dan berkata, "Kakek tua, apa kau tidak tahu hukum? Setiap orang punya hak kebebasan." Tapi di matanya, aku seperti kelinci yang sedang kejang. Kim Sung Han langsung mengangkatku, dan akan melemparkanku kembali ke kamar. Aku benar-benar speechless. Ternyata kemampuan ini hanya membuatku berani. Tiba-tiba, kemampuan tunas harapan aktif. Aku menyadari Kim Sung Han berpotensi menjadi hunter kelas S. Aku mengusap-usap kepalanya, entah kemampuanku bisa mengubahnya atau tidak. Sistem memberikan petunjuk, setelah menyentuh hatinya dengan kata kunci. Gunakan kemampuan anakku yang terbaik. Itu bisa membantunya mendapatkan kemampuan kelas S. Jika aku bisa menyentuh hatinya, aku bisa menggali bakat kelas S-nya, dan mendapatkan kebebasanku kembali. Bukankah itu menguntungkan kedua belah pihak? Setelah memahaminya, aku meminta Kim Sung Han untuk melihatku. Lalu aku membuat simbol hati dengan tanganku, dan berkata, "Sayang, aku cinta kamu." Wajah Kim Sung Han langsung menghitam. Lalu aku dilemparnya kembali ke kamar. Tak lama kemudian, adikku kembali. Dia melihatku tergeletak di lantai seperti sekarat. Adikku tahu aku tidak ingin dikurung. Tapi dia harus menunggu sampai dia menjadikan Haeyuan guild terkuat sebelum membebaskanku. Tapi aku lebih tahu darinya, bahwa Haeyuan butuh 3 tahun lagi untuk menjadi guild terkuat. Tapi adikku tidak mau mempercayaikanku pada hunter di bawah kelas B. Saat itu, aku merasa putus asa. Sepertinya aku tidak bisa keluar. Tiba-tiba aku terpikir, mungkin aku bisa menggunakan kemampuanku. Sebelumnya, untuk waktu yang lama,
Aku mencari informasi tentang Hunter. Aku tahu siapa yang akan menjadi Hunter tingkat tinggi di masa depan. Aku bisa membantu mereka bangkit. Sebagai imbalannya, mereka menandatangani kontrak denganku untuk menjadi pengawalku. Saat aku memiliki kekuatanku sendiri, adikku tidak akan bisa mengurungku lagi, kan? Dengan gelar dan kemampuanku, aku pasti bisa melakukannya. Dengan semangat, aku memberitahu adikku bahwa aku akan mencari Hunter kelas A atau lebih tinggi untuk menjadi pengawalku. Mendengar itu, adikku masih sedikit khawatir. Aku bilang padanya aku telah membangkitkan bakat kelas F dan bisa menemukan Hunter tingkat tinggi yang belum bangkit. Jika aku mengatakan padanya bahwa aku membangkitkan bakat kelas L, pasti aku akan dikurung seumur hidup. Setelah memohon dengan sungguh-sungguh, adikku akhirnya mengizinkanku keluar setelah berpikir panjang. Tujuanku adalah menemukan Hunter kelas A hingga S yang akan bangkit di masa depan. Aku akan melatih mereka menjadi pemburu eksklusifku. Dengan begini, aku mungkin bisa menjadi ketua guild yang lebih besar dari Abyss. Keesokan harinya, aku pergi ke asosiasi Hunter, dan berhasil mendaftar sebagai Awaken Rank F. Sekalian, aku membeli seperangkat peralatan dan ramuan. Setelah memakainya, statku mencapai rank C, dan pemburu pertama yang akan kulatih adalah penyihir S, Park Yerim. Dia seharusnya baru Awaken 3 tahun lagi, jadi sekarang dia mungkin masih pelajar. Dia cukup berbakat di antara para Hunter rank A. Jika itu dia, adikku seharusnya tidak keberatan. Kami segera tiba di pusat jajanan tempat Park Yerim berada. Tiba-tiba, 2 orang yang bertengkar di depan menarik perhatianku. Gadis itu berkata, "Aku benci kalian semua," lalu berlari melewatiku. Meskipun dia belum awaken, aku langsung mengenalinya. Dia adalah penyihir S, Park Yerim, yang kucari. Aku segera mengejarnya, sambil meneriakkan namanya. Park Yerim menoleh ke arahku. Dia mengira aku disuruh pamannya untuk menjemputnya, dan berkata dia tidak akan pulang. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju lurus ke arah Park Yerim. Untungnya, aku berhasil menyelamatkannya, tapi sedikit terlambat. Park Yerim duduk di atasku dengan selamat. Kemudian, aku mentraktirnya barbek. Dia akhirnya tahu bahwa aku adalah kakak ketua Guild Abyss. Tapi dia tidak tahu kenapa aku mencarinya. Aku hanya bisa mengarang alasan dengan mengatakan bahwa aku pernah dibantu oleh orang tuanya. Jadi aku datang untuk membalas budi. Tapi Park Yerim tampak tidak peduli. Lalu aku mengatakan tujuan sebenarnya menemuinya. Park Yerim, bakatmu luar biasa. Setidaknya kau bisa awaken menjadi Hunter rank B atau lebih. Dan aku didukung oleh Guild Abyss. Aku bisa membantumu mendapatkan tempat sebagai seorang Hunter. Dan skillku bisa membantu orang lain untuk awaken. Jika kau mau, aku ingin menjadi sponsormu. Maukah kau menandatangani kontrak denganku dan menjadi Hunter? Park Yerim tampak sedikit tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bisa menjadi Hunter. Melihat reaksinya, aku tahu Park Yerim tertarik. Lalu aku mengeluarkan kontrak dari inventaris sistemku. Park Yerim tampak terkejut. Dari mana aku mengeluarkannya? Aku tersenyum dan berkata, kau juga akan memilikinya setelah menjadi Hunter. Park Yerim membaca kontrak itu dengan rasa penasaran. Syarat kontraknya sangat sederhana. Dia hanya perlu merahasiakan skillku dan menjadi pengawalku selama 1 tahun. Park Yerim juga mengajukan satu syarat. Jika syaratnya dipenuhi, dia akan menandatangani kontrak. Aku langsung setuju. Meskipun menandatangani kontrak denganku, dia tetap bisa menikmati perlakuan seperti orang biasa. Saat Park Yerim hendak menandatangani kontrak, aku menghentikannya, karena dia masih di bawah umur. Kontraknya perlu disesuaikan. Jadi dia masih butuh wali. Mendengar itu, Park Yerim memalingkan wajahnya. Dia khawatir akan diperas oleh walinya. Kekhawatirannya membuatku bingung. Tiba-tiba terdengar suara, Park Yerim, gadis nakal, kemana kau pergi? Seorang pria kekar datang dengan langkah besar dan ekspresi marah. Dia langsung menangkap Park Yerim. Sambil berkata dia akan memberinya pelajaran atas kelakuan buruknya. Aku meraih pergelangan tangan pria itu. Dia orang biasa, tenaganya tentu saja tidak sebanding denganku. Pria itu berteriak kesakitan saat ku genggam. Dia juga menyuruhku untuk tidak ikut campur. Ku menoleh ke Park Yerim dan hendak bertanya padanya. Tapi kulihat dia menundukkan kepalanya, berdiri di sana dengan wajah sedih, dan sepatunya yang compang camping. Akhirnya aku mengerti, mengapa dia khawatir diperas oleh walinya. Karena walinya sangat buruk. Park Yerim juga menimpali, menunjuk pria itu dan berteriak. Dia mengambil semua warisan orang tuaku, tapi tidak memberiku uang saku sepeser pun. Pelanggan lain yang makan di sana mulai mengkritik pria itu. Ini membuat pria itu marah. Dia pikir Park Yerim sengaja mempermalukannya. Lalu dia mendorongku, ingin memberi Park Yerim pelajaran. Tapi aku langsung jatuh ke tanah. Ini membuat Park Yerim dan pria itu ketakutan. Tiba-tiba aku berguling-guling di tanah. Sambil berteriak minta tolong, pukuli aku. Pria itu benar-benar bingung dengan tindakanku. Dia meraih kerah bajuku dengan marah. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menginjak pergelangan kakinya. Bluk, pria itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke meja di sampingnya. Aku menindih kepalanya, memperingatkannya untuk tidak berani mengusik Park Yerim lagi.
atau aku akan memanggangnya di atas panggangan. Tiba-tiba terdengar suara tanah retak dari luar. Kim Sung Han berlari masuk dan berteriak. Ada monster di luar. Seekor serangga raksasa sedang mengamuk di jalan jajanan. Orang-orang di jalan panik berlarian. Melihat bahaya semakin dekat, Kim Sung Han menyuruh kami segera pergi. Lalu sebuah segel emas muncul di tinjunya. Boom! Dia menghantam tanah di bawahnya. Seketika, tembok batu setinggi beberapa meter muncul, memblokir serangan serangga raksasa itu. Tapi seingatku, seharusnya tidak ada monster di sini. Kim Sung Han berlari ke atas tembok batu, lalu melompat. Tubuhnya melayang tinggi. Duk! Dia mendarat tepat di atas monster itu. Tapi serangan itu tidak melukai monster itu sama sekali. Karena serangga raksasa itu tidak memiliki wujud fisik. Menyadari bahaya, Kim Sung Han menginjak monster itu dan segera menjauh. Saat itu, Park Yerin yang sedang melarikan diri tersandung. Pamannya hanya menoleh sekilas, lalu melarikan diri menyelamatkan diri sendiri. Harapan terakhir Park Yerin padanya pun pupus. Saat itu, serangan monster cacing badai sudah mendekatinya dari belakang. Di saat genting, aku kembali melangkah, menghalangi serangan itu. Untungnya, perlengkapan yang kubeli sebelumnya memiliki pertahanan yang cukup kuat. Kalau tidak, Park Yerin pasti sudah tamat. Aku segera menariknya dan berlari menuju tempat perlindungan. Saat itu, Park Yerin merasakan perhatian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak orang tuanya meninggal, tidak ada yang peduli padanya seperti ini. Aku mengantar Park Yerin sampai di pintu tempat perlindungan. Aku harus kembali. Monster itu muncul berkelompok. Aku harus membasmi mereka semua sekaligus. Kim Sung Han adalah pemburu pertahanan profesional. Dia tidak memiliki keahlian serangan area, jadi dia kesulitan menghadapi monster ini. Saat aku hendak pergi, Park Yerin memegangku. Dia ingin bangkit dan bertarung. Aku memperingatkannya, meskipun kau bangkit, kau belum terlatih bertarung. Aku juga tidak berniat melibatkanmu dalam pertarungan sungguhan seperti ini. Aku tidak akan membiarkan seorang anak bertarung sendirian. Saat aku kembali ke tempat kejadian, aku mendesak Kim Sung Han untuk menggunakan keahlian perisainya. Aku punya cara untuk mengalahkan monster ini. Tanda emas kembali muncul di atas kepalan tangan Kim Sung Han. Dia memukulkan tinjunya ke dinding batu di bawahnya. Sedetik kemudian, beberapa aliran pasir menyelimuti monster itu. Seketika, lapisan pelindung berbentuk bola terbentuk, menjebak monster itu di dalamnya. Melihat itu, aku melompat ke atasnya. Untungnya, aku sebelumnya membeli beberapa pil racun hitam di asosiasi pemburu. Asal kulempar ini ke dalam lapisan pelindung, semua cacing ini bisa dibasmi sekaligus. Tapi aku tiba-tiba menyadari bahwa lapisan pelindung itu kosong. Dan monster cacing badai itu diam-diam keluar dari selokan di belakangku. Aku tidak menyadarinya. Tiba-tiba, dua tentakel melilit pergelangan kakiku. Lalu aku digantung terbalik. Saat itulah aku menyadari bahwa ia masuk ke dalam selokan. Saat itu, Park Yerin datang membawa payung. Dia memukul monster itu dengan payungnya berkali-kali. Kesakitan, monster itu melepaskanku. Lalu aku dan Park Yerin berlari sekuat tenaga. Aku berkata dengan cemas, bukankah aku menyuruhmu bersembunyi? Kenapa kau di sini? Park Yerin berkata, kau menjemputku untuk melindungimu. Kan, aku tidak bisa meninggalkanmu dan lari sendiri. Meskipun dia mengatakan itu, sebenarnya itu karena aku telah beberapa kali menyelamatkannya dengan mempertaruhkan nyawaku. Itu membuatnya merasa aman. Saat monster itu hampir mengepung kami, aku meraih Park Yerin. Pada saat yang sama, keahlian pengasuh diaktifkan. Duar, perisai es raksasa menghalangi serangan monster itu. Yang melepaskan keahlian ini adalah Park Yerin. Di saat genting, dia telah bangkit. Dan dia adalah peringkat es. Tiba-tiba, tentakel monster itu melilit lengannya. Park Yerin secara refleks mengibaskan lengannya, membanting monster itu ke dinding. Monster itu seperti lumpur, menempel di dinding dan tidak bisa dilepas. Aku tercengang. Dia begitu kuat setelah baru saja bangkit. Ini membuat Park Yerin semakin percaya diri. Dia berkata, selanjutnya serahkan padaku. Lalu dia meminjam batang besi dari Kim Sung Han. Batang besi itu kemudian diselimuti oleh sihirnya. Dalam sekejap, batang itu berubah menjadi tombak es yang panjang. Park Yerin langsung menghilang dari tempatnya. Hanya dengan satu serangan, tubuh monster itu hancur berkeping-keping. Kekuatan serangannya membuat batu-batu berjatuhan, hampir menimpaku. Aku segera meminta Park Yerin untuk berhati-hati. Aku hampir saja tertimpa batu. Park Yerin tampak seperti anak kecil yang berbuat salah. Dia masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Melihatnya berhasil bangkit, dan masih mempertahankan kepolosannya. Aku merasa senang. Siapa sangka Park Yerin yang dijuluki penyihir es adalah anak yang bisa menunjukkan senyum seperti itu. Aku mengingatkannya untuk menggunakan skill area untuk melawan monster ini. Tiba-tiba, muncul tangan besar yang diselimuti api hitam. Biar aku yang urus ini. Asteris boom, asteris. Api hitam itu langsung membakar abis monster tersebut. Orang yang datang adalah adikku, Han Yo Hyun. Lalu dia menoleh dan menatapku dengan tajam. Dia mencengkeramku dan menggoyangkanku dengan kuat. Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan berkeliaran di luar, sepertinya aku harus mengurungmu di rumah.
Aku menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena aku sudah menemukan pengawal yang dapat diandalkan. Kenalkan, Hunter Rank S yang baru saja bangkit, Nona Park Ye-rim. Aku sudah memutuskan untuk mengontraknya, dan aku memutuskan untuk menjadi walinya. Mendengar itu, adikku langsung tidak senang. Bukankah seharusnya jadi sponsor? Kenapa jadi wali? Park Ye-rim juga terkejut, dan bilang aku tidak perlu melakukan sampai seperti itu. Adikku juga berpikir aku tidak perlu repot-repot mengurus orang lain. Meskipun aku setuju, adikku tetap akan mencegahku, karena kasus hunter tingkat tinggi yang melakukan kekerasan pada wali tingkat rendah. Bukanlah hal yang jarang terjadi. Adikku khawatir Park Ye-rim akan memukulku. Park Ye-rim berkata dengan ekspresi pasrah bahwa dia baik hati, dan tidak akan pernah menggangguku. Adikku masih marah dan berkata, daripada aku yang jadi walinya, lebih baik dia saja. Park Ye-rim tidak mau kalah dan berkata, aku tidak mau. Jusi sudah berjanji akan menjadi waliku. Astaga, 2 Hunter Rank S tiba-tiba berebut aku. Ini membuatku tidak bisa menyela. Adikku menarikku, dan ingin membawaku pulang. Park Ye-rim menahanku agar aku tidak pergi. Tubuhku yang lemah ini, terasa seperti tertarik hingga lenganku hampir lepas. Aku sedikit marah dan menunjuk adikku. Kau tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Aku mendapatkan Hunter Rank S. Kau seharusnya senang. Setelah aku membujuknya, akhirnya adikku pergi. Melihatnya pergi, Park Ye-rim langsung berkomentar. Tadinya kukira dia cukup tampan, tapi ternyata berbeda dari yang kukenal. Aku menyuruh Park Ye-rim diam dan duduk dengan tenang. Lalu aku mengambil sepatunya yang robek, memakaikannya sendiri. Besok aku akan membelikannya sepatu baru. Paman brengseknya itu bahkan tidak mau membelikannya sepatu. Park Ye-rim terkikik geli. Ini kedua kalinya dia merasakan perhatian orang lain. Aku sangat mengerti perasaannya. Hidupku juga sulit setelah orang tuaku meninggal. Saat itu, jika aku dan adikku juga memiliki seseorang yang bisa diandalkan, tentu saja, aku mungkin terlihat tidak bisa diandalkan. Tapi Park Ye-rim menganggapku bisa diandalkan. Aku juga meminta bantuannya untuk urusan perwalian. Akhirnya aku mengucapkan kata-kata ajaib itu. Aku mungkin tidak bisa mencintaimu seperti orang tuamu, tapi Ye-rim, ku sayang kamu. Park Ye-rim terharu hingga air matanya bercucuran. Dan dia juga terpengaruh oleh kata-kataku. Saat itu, pamannya datang terengah-engah, berpura-pura khawatir tentang Park Ye-rim. Sebenarnya, dia datang karena mendengar bahwa seorang Awaken bisa menghasilkan banyak uang. Meskipun Park Ye-rim masih kecil, dia bisa langsung melihat kepura-puraan pamannya. Dia bilang ingin pindah dari rumah, dan memintaku untuk menjadi walinya. Mendengar itu, pamannya marah besar. Dia sama sekali tidak setuju Park Ye-rim pindah. Aku juga menjelaskan kepadanya, bahwa menurut hukum khusus, seorang hunter bisa mandiri di usia tertentu. Aku juga menunjukkan rekaman saat dia akan memukul Park Ye-rim. Dan aku juga punya bukti rekaman CCTV hotel. Bukti-bukti ini cukup untuk mencabut hak perwaliannya. Dia sebelumnya meninggalkan Park Ye-rim dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Sekarang dia kembali hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang darinya. Pria parubaya yang marah itu menjambak kerah bajuku. Dia bilang aku menginginkan hak perwalian sejak awal. Park Ye-rim yang sudah lama memendam emosinya meledak. Dia menatap pamannya, sambil meremas payungnya hingga berderit. Memang kau yang ingin memukulku, kan? Dan pria ini melindungiku. Saat itu, Park Ye-rim terasa seperti seekor binatang buas. Dia bukan lagi anak yang selalu dibully. Aura mengintimidasi ini. Jika aku tidak kebal terhadap status negatif, mungkin aku sudah tersungkur. Park Ye-rim melangkah maju. Paman, kau juga tahu, kan? Kau tidak pantas mendapatkan rasa terima kasihku. Payung itu kini telah diremas menjadi bola besi. Pria besar itu ketakutan dan terduduk di lantai. Park Ye-rim berkata dengan dingin. Tadinya aku ingin membalas semua yang kualami, tapi aku tidak mau melakukannya sekarang. Karena, Paman, kau tidak pantas untuk kuperhatikan. Jika kau menggangguku lagi, atau merepotkan pria ini, aku tidak akan memaafkanmu. Intinya, Ye-rim menjadi anggota Haeyeon, dan aku terhindar dari dikurung oleh adikku. Adikku sudah mengirim orang untuk menyelesaikan sisanya. Kurasa pria itu tidak akan membuat masalah lagi. Ruang latihan saat ini berantakan. Ada sosok lincah di udara. Setelah berlatih semalaman, Park Ye-rim sudah terbiasa dengan kemampuannya. Dia mendarat dengan mantap di tanah, mengeluarkan suara gemertak. Lalu ia melayangkan satu pukulan. Kristal es bertebaran di udara. Ia melangkah, mengaktifkan skill bayangan siang. Beberapa bayangan hitam membentang ke depan. Suhu di tempat latihan tiba-tiba turun drastis. Inilah skill raungan es. Tiba-tiba kakiku terjerat bayangan, dan tubuhku tak bisa bergerak. Lalu, hawa dingin yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhku. Lapisan es muncul di tubuhku. Park Ye-rim, yang sedari tadi fokus berlatih, baru menyadari keberadaan aku dan adikku. Melihat rambut pendeknya yang indah, dan penampilannya yang penuh semangat, aku hampir tak mengenalinya, karena besok ia akan tampil di TV. Jadi dia berdandan hari ini, ia juga akan mendaftarkan diri sebagai hunter. Sebagai hunter rank S, Park Ye-rim memiliki 4 skill.
Salah satunya adalah skill serangan area, raungan es, sepatu Hermes, untuk terbang dan berpindah jarak pendek. Lalu ada bayangan siang, yang dapat meningkatkan status dan efek skill, serta menelan bayangan lawan, memperlambat gerakan lawan dan menambahkan buff. Artinya, ia dapat menyerap kekuatan di sekitarnya untuk menjadi lebih kuat. Skill terakhirnya disebut tubuh beku, yang dapat mengekstrak informasi dari tubuh. Aku melihat datanya dan berkata, tidak perlu menuliskan semua skill saat mendaftar. Lebih baik menyembunyikan satu. Aku hanya menuliskan sedikit tentang skill lainnya. Skill tubuh beku tidak kutulis. Park Ye-rim memeluk lenganku dengan kagum. Ah Jusi, kau tahu banyak sekali. Seperti ahli. Melihat itu, adikku langsung berdiri di antara kami, memisahkannya dariku. Tak lama, Park Ye-rim muncul di hadapan banyak orang. Dengan ini, lahirlah Hunter Rank S ke-8 di negara ini. Tentu saja aku datang ke tempat kejadian dan mengawasinya. Penyihir es yang dingin yang kutahu di masa depan telah menghilang. Yang ada di sini sekarang adalah Hunter Park Ye-rim yang percaya diri dan ceria. Dan beberapa hari yang lalu, Dunggeon runtuh. Itu juga tidak terjadi. Mungkin karena aku kembali ke masa lalu. Dunia telah berubah. Lupakan saja, karena aku sudah di asosiasi Hunter. Aku ingin melihat apakah ada pendatang baru yang bagus. Astaga, semuanya Hunter rank rendah. Sulit menemukan rank S yang belum bangkit. Di antara kerumunan, seorang pemuda rank F menarik perhatianku. Aku menghampirinya dan menghentikannya. Liu Mingyu. Lama tak jumpa. Dia bingung. Dia menatapku lama tapi tak ingat siapa aku. Aku berkata, tidak apa-apa. Padahal aku juga tak mengenalnya. Aku mengaktifkan skill tunas harapan. Aku menemukan Liu Mingyu memiliki skill spesial yang sangat hebat. Pemilik bengkel emas. SS. Pemilik bengkel emas rank 2S. Dari namanya saja sudah jelas. Ini adalah skill spesial yang berhubungan dengan pembuatan peralatan. Dia adalah seorang pengrajin rank 2S yang bisa membuat peralatan terbaik sendiri. Di masa depan, tak pernah ada hunter yang bangkit dengan skill seperti ini. Selama aku menguasai keahlian ini, orang-orang di seluruh dunia akan memohon padaku untuk menerimanya sambil membawa uang. Tapi melihat Liu Mingyu seperti ini, dia tampak seperti telah banyak menderita.